ada satu makhluk yang sering banget nunjukin dirinya ke aku. Dia itu cewek, rambutnya panjang, terus matanya sayu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Zainab. Seperti biasa, aku minta dukungan dari kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Buat yang udah subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang belum subscribe, bisa di subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Seperti biasa, lagi aku mau menceritakan tentang pengalaman horor aku. Pengalaman horor ini tuh aku alami belum lama ini. Mungkin di awal-awal tahun, di awal tahun ini tuh aku lagi bingung-bingungnya nih cari kerjaan. Akhirnya ada nih temenku yang ngajakin buat kerja di pabrik gitu. Dia ngajakin buat ayo kita daftar ke pabrik gitu. Setelah beberapa hari mengumpulkan data-data gitu, temanku tuh sehari udah kesana dulu. Sehari sebelum hari H-nya temanku udah kesana dulu karena dia tuh di sana punya kayak saudara gitu di sana. Dan kita juga masuk ke sana tuh kayak lewat saudaranya gitu. Nah, setelah itu kan ini pabrik tuh berada di Pemalang kota ya. Sedangkan kan aku tuh di Pulasari tuh pinggiran gitu. Kayak udah perbatasan sama Purbalingga. Akhirnya di hari itu tuh aku bangun pagi banget. Aku berangkat jam 5, nyampe sana sekitar setengah 7 lebih karena sempet nyasar juga, nanya-nanya alamat gitu. Nah, setelah itu aku ke tempat itu, ketemu sama temanku, terus kita masuk di interview tuh sehari itu juga langsung keterima gitu, di tes langsung keterima, besoknya langsung dihitung hari pertama kerja gitu. Jadi trainingnya tuh cuma sehari itu yang pas daftar itu. Nah, setelah itu seminggu pertama tuh aku masih pulang pergi kayak dari Pulasari, Pemalang gitu, maksudnya kayak bener-bener pulang pergi gitu. Sedangkan temenku kan dia nginep di saudaranya kan. Terus sambil seminggu itu tuh sambil nyari-nyari kosan, beberapa kali juga aku nengokin kosan, terus ditunjukin sama orang-orang di kosan-kosan. Pokoknya setelah seminggu itu berjalan, akhirnya aku capek gitu. Terus aku memutuskan buat ya udahlah ngekos aja nih di deket pabrik, yang gak terlalu deket sih. Mungkin kalau jalan tuh bisa 7-8 menitan. Kalau jalannya kayak milih jalan di lewat ke pinggir-pinggir sawah tuh bisa lebih cepet gitu ya guys. Nah, seminggu pertama juga aku nggak merasakan apapun di situ. 3 hari setelah aku ngekos, mungkin karena badanku juga udah terbiasa juga. Bisa kayak mungkin seminggu kemarin kan, kayak aku bener-bener capek gitu. Jadi aku cuma ngasihin kayak capek gitu.
nggak fokus sama yang lain, cuma ngerasain badanku nih kayak kalau berangkat gitu, cuma mikirin nih kalau nantinya telat gimana, kalau pulang di jalannya kayak lah ini masih lama banget gitu, karena jarak tempuhnya kan kalau untuk orang biasa mungkin bisa ditempuh 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam, tapi karena aku tuh naik motornya pelan jadi tuh bisa 1 jam, juga bisa kadang lebih dari 1 jam gitu. Nah 3 hari setelah aku ngekos itu baru ngerasain kayak hawa-hawa aneh gitu. Di samping aku juga harus terbiasa dengan lingkungan baru, orang-orang baru. Akhirnya aku juga ngerasa, oh iya ding gitu. Kayak aku baru sadar, iya ya, kayak orang kayak aku juga harus adaptasi lagi nih sama makhluk-makhluk lain lah ininya. Alam-alam lain, maksudnya kayak orang-orang kayak aku tuh juga di samping harus beradaptasi dengan manusia, beradaptasi dengan lingkungan baru, aku juga harus beradaptasi dengan makhluk-makhluk baru lainnya gitu. Terus setelah 3 hari aku ngekos itu, ada satu makhluk yang sering banget nunjukin dirinya ke aku. Dia itu cewek, rambutnya panjang, terus matanya sayu gitu, mukanya pucet, tapi nggak pernah ngomong apapun. Maksudnya kayak kadang nampakin diri, kadang juga lama-kelamaan jadi sering ngikutin aku gitu. Cuman dia nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah ngajak berinteraksi apapun, kayak ngagetin juga enggak gitu. Sampai akhirnya tuh jalan 1 bulan di situ, kayak aku mulai terbiasa dengan dia gitu. Jadi ya udah gitu, kayak karena dia nggak ganggu juga, jadi aku ngerasa oke-oke aja lah gitu kan weh. Nah terus selang ya nggak ada yang aneh ya, di situ sebulan jalan 2 bulan pertama juga nggak aneh, kayak aku ngerasa biasa, kayak aku ngerasa ya udah deh, berarti nggak apa-apa nih, aku juga udah mulai terbiasa dengan orang-orangnya, cara kerjanya gitu. Kayak makhluk-makhluk itu juga nggak ada yang ganggu gitu. Di situ tuh banyak, mereka kalau mau diomongin gitu, makhluk-makhluk kayak gitu tuh banyak, cuma kayak nggak usil gitu, jadi aku kayak nggak terlalu mikirin, kayak oh ya udah deh, yang penting mereka nggak ganggu, berarti ya nggak apa-apa gitu kan. Setelah selang beberapa bulan nih, kayak masuk bulan berapa gitu, itu tuh aku mulai ngerasain gak enak badan gitu. Sekitar seminggu tuh aku mulai ngerasain gak enak badan. Terus kerjaku gak fokus, banyak banget gitu yang salah dari kerjaanku. Di samping juga aku baru pertama kali megang proses itu, terus badanku juga nggak enak badan. Kebetulan proses pertama megang, terus badanku lagi nggak enak, terus kayak pikirannya juga kemana-mana gitu. Itu tuh kayak aku ngerasa capek yang luar biasa. Tidur juga aku rasa tidurku juga jadi kurang gitu, karena aku ngerasain badanku capek, tapi setelah pulang ke kosan aku nggak bisa tidur, jadi kayak sampai malam gitu, kadang sampai jam 2, kadang sampai setengah 3 tuh kayak aku bener-bener belum bisa tidur tuh. Nah
Terus ada satu hari yang cewek-cewek yang tadi itu, makhluk yang itu tuh nggak nampakin dirinya sama sekali nggak. Sehari itu, hari besoknya dia juga tetap sama, nggak menampakkan dirinya gitu. Nah, di minggu-minggu ini tuh aku bener-bener lagi sering banget pulang bolak-balik ke Pulau Sari gitu, karena ya ada urusan pribadi gitu yang penting yang harus aku urus di sana. Jadi kayak bener-bener tenagaku tuh lagi diforsir gitu, kayak wah bener-bener mati-matian lah intinya aku berjuang buat kesana kemari gitu. Nah, setelah itu besoknya makhluk itu juga tetap gak menampakkan dirinya lagi, sampai aku akhirnya ngeh gitu, masih kayak bener-bener ngeh gitu loh. Aku ngerasa kangen gitu, anehnya tuh kayak ngerasa loh gimana gitu, karena emang biasa bener-bener lihat gitu tiap hari, terus tiba-tiba nggak lihat gitu kan, kayak aneh gitu. Nah, tepat 3 hari itu dia udah nggak menampakkan dirinya lagi. Dari pagi tuh badanku udah ngerasain nggak enak, yang super duper nggak enak. Ke siangnya aku tuh mulai ngerasa mual gitu. Aku mulai ngerasa mual, kepalaku sakit, badanku sakit gitu. Ada satu makhluk yang seolah-olah dia tuh kepengen masuk gitu ke badanku. Jadi di situ aku kayak udah badanku nggak enak, aku juga mati-matian kayak memperjuangkan badanku gitu. Aku pikir jangan kesurupan di sini, jangan kesurupan. Aku malu gitu, aku takut malu, takut membuat keributan di situ. Kayak aku mencoba sebisa mungkin buat nggak kesurupan gitu. Aku berjuang gitu, kayak aku mempertahankan badanku sendiri. Enggak boleh. Setelah itu tuh badanku tambah lemes, karena di kerjaanku juga banyak yang salah. Di hari itu aku harus bener-benerin gitu, banyak banget yang salah, mungkin beratus-ratus gitu yang salah. Aku harus sambil benerin di posisi badanku tuh yang lagi nggak fit gitu, nggak enak. Terus sampai akhirnya aku ngomong nih sama atasanku, aku nggak enak badan, bisa nggak sih aku istirahat dulu setelah bernegosiasi yang alot gitu. Hanya boleh aku diantar ke ruang istirahat tuh sama ADM-ku gitu. Di jalan itu aku masih biasa gitu, malah saat disapa temenku yang lain tuh aku sempet kayak ngeledek gitu. Dia bilang ih Zainab gitu, kan kadang itu bercanda gitu kan, Zainab gitu, dikiranya kayak wah pura-pura nih gitu. Tapi emang di situ tuh posisinya belum selemes itu ya, masih bener-bener oke lah, cuma emang pusing dan nggak enak banget, cuma nggak lemes gitu, bukan lemes yang lemes banget. Udah keluar dari ruang produksi, baru setengah jalan mau ke ruang istirahat itu kayak gelap gitu, gelap banget. Aku lemes, terus aku ke ademku bilang, mbak bentar. Terus aku duduk di situ, terus aku pingsan. Itu nggak tahu berapa orang yang ngangkat badanku karena aku gendut, karena aku gede, aku gemuk banget. Nah, nggak tahu berapa orang yang ngangkat badanku, terus aku dipindahin ke ruangan itu. Selang beberapa menit mungkin, terus aku udah denger banyak orang gitu kayak mau melek, aku malu gitu.
nggak melek, udah ditepok-tepokin, udah di bangun-bangunin, Zainab bangun gitu, kayak waduh udah rasa malu juga. Cuma di saat pingsan itu aku masih mempertahankan kesadaranku gitu. Ini aku nggak mau kesurupan, mending aku pingsan ketimbang aku kesurupan. Orang setelah bangun pun yang aku rasain malu yang luar biasa gitu, apalagi harus kesurupan gitu, mungkin malunya udah bener-bener di luar batas gitu malunya. Setelah aku bangun, kayak udah banyak orang, udah ada satpam, udah ada ini itu gitu kan. Aduh gimana nih. Terus mereka ngomong gitu, terus saya jangan banyak pikiran, jangan ini. Cuma kan aku nggak mungkin cerita yang enggak, aku nggak banyak pikiran, cuma aku diganggu sama makhluk gitu. Kayak kesannya kalau aku ngomong kayak gitu tuh gimana ya gitu. Jadi aku cuma iya gitu. Di situ aku bener-bener tiduran, istirahat, nyampe semuanya pulang. Akhirnya aku diantar pulangnya, aku diantar sama Pak Satpam pakai mobil. Terus Pak Satpam nanya, kamu mau diantar pulang ke rumah ke Pulau Sari atau mau ke kosan aja gitu. Terus aku jawab mau ke kosan aja gitu. Di situ tuh aku bawa motor. Akhirnya motorku dibawa sama bapak, namanya Pak Bowo. Itu tuh dia temen kosku, cuma dia kerja di situ juga, cuma dia di bagian gudang gitu. Itu orangnya super baik banget guys, baik banget ya, tetangga kos yang paling baik, the best banget. Nah singkat cerita, aku dianterin pulang, aku pulang ke kosan, terus aku istirahat. Nyampe agak malam itu, terus temanku beli makan, aku makan. Di situ tuh makhluk yang tadi di pabrik tuh ada di situ. Aku ikut pulang, karena setelah aku pulang kan aku tidur ya, aku istirahat. Itu tuh dia tuh ngikut ke situ, kayak aku nggak nyaman gitu lah gimana. Tapi karena aku merasa nggak apa-apa lah, ada temanku gitu, jadi aku nggak terlalu kayak takut banget gitu, enggak. Jam 8 itu aku dikabarin kayak orang rumah gitu. Terus karena gak nyaman sama makhluk itu juga, aku mutusin buat pulang. Nah aku pulang dari Pemalang tuh jam 8, posisi hujan yang gak terlalu hujan yang lebat gitu, enggak, cuma ya hujan yang bukan gerimis, cuma hujan gitu, tapi nggak terlalu lebat banget gitu. Aku dari Pemalang jam 8 malam, aku pakai mantel, aku bawa tas dan lain-lain, aku jalan. Nah kalau kalian mau tahu nih, cari aja di Google Map. Dari Pemalang ke Pulau Sari itu kan jalannya itu kayak masih bener-bener kayak ngelewatin kotanya tuh cuma sebentar. Berarti dari Paduraksanya ke sananya aja udah ngelewatin hutan-hutan gitu, terus pemukiman warga agak lama gitu. Setelah di Lenggerong terus ke perbatasan Bantar Balangnya tuh juga sama, itu full hutan-hutan. Kalaupun ada perumahan tuh masuk ke gang gitu, terus jauh di sana tuh baru ada
rumah gitu. Cari aja di Google Map. Perbatasan Bantar Bolang ke dari Manggerong ke Bantar Bolang itu tuh bener-bener full, di situ hutan-hutan semua. Aku masuk ke jalan itu, ya aku nggak tahu sih itu tepatnya jam berapa. Intinya karena aku naik motornya nggak terlalu kenceng, jadi tuh mungkin di situnya udah setengah jam perjalanan, mungkin juga setengah 9 lah, setengah 9-an. Karena hujan juga, itu bener-bener aku naik motornya nggak kenceng gitu, aku bikin sepelan mungkin. Masuk ke jalan yang hutan-hutan itu nggak sepi banget, karena posisi hujan tuh sepi banget, minim penerangan, bener-bener gelap. Yang akhirnya aku juga di situ tuh pelan, terus nggak takut mah enggak. Aku tuh bukan tipe yang orang yang wah takut, kan kadang mikir wah nanti ini gini, nanti ini gini. Enggak sih, aku bukan tipe orang yang mikirnya kayak gitu, enggak. Takut juga enggak, cuma kayak udah di pertengahan jalan gitu, itu tuh sepi banget gitu, sama sekali nggak ketemu kendaraan satupun sama sekali. Terus tuh lama banget gitu, kayak aku rasanya kenapa lama banget gitu, kenapa nggak nyampe gitu. Biasanya tuh kayak nggak selama ini. Pas aku lagi mikir kayak gitu, dari arah berlawanan tuh ada truk. Oh, terus kan aku mikir, oh ada truk nih. Aku nggak tahu persis kayak truk itu tuh gimana, enggak, kayak ya udah dia ngelewatin aku, terus aku jalan lagi. Karena itu bener-bener minim penerangan gitu, kayak kaca motor aku juga kayak redup banget gitu kan. Jadi aku hati-hati gitu, takut ada lubang di jalan juga, aku hati-hati banget. Setelah itu, selang beberapa menit ada lagi truk. Karena truk kan lampu truk tuh bener-bener bikin silau banget kan, silau gitulah. Apalagi mereka pakainya lampu jauh gitu, jadi kayak bener-bener bikin mata tuh tertusuk gitu. Tapi anehnya, aku liatin truk itu, anehnya tuh aku bisa dengan jelas ngeliat stiker keluarga gitu, yang anak, mama, bapak gandengan gitu. Anaknya 2, bapak, mama gandengan tuh aku bisa lihat dengan jelas. Tapi detail yang lainnya tuh aku nggak bisa lihat jelas. Udah kayak dia ngelewatin aku, ya udah sekedar itu doang. Terus agak berapa lama tuh aku mikir, kenapa sih kok ini jalan nggak nyampe sih gitu. Biasanya setelah ngelewatin pos gitu kan, biasanya di pinggir jalan tuh ada pos ini tuh biasanya selang beberapa menit tuh langsung ada pasar gitu, pasar Bantar Bolang. Kok ini enggak ya gitu, lama banget. Lama itu tuh lama banget, kayak bener-bener lama banget. Aku kadang sesekali nengok kanan kiri gitu, udah gelap gak ada apa-apa, tapi kenapa ini kok lama banget gitu. Selang berapa menit agak lama, itu tuh ada truk lagi, dan itu tuh setelah deket itu tuh truk yang sama. Karena apa? Karena di situ tuh juga ada stiker keluarga itu lagi, kayak yang itu keluarga yang gandengan itu, kayak kok stikernya sama gitu. Aku setelah truk itu ngelewatin aku sambil mikir, kok kenapa ya aku dari tadi ketemu truk itu lagi, terus ini jalan nggak habis gitu. Ya aku di situ tuh sadar bahwa jangan-jangan nih aku bukan di jalan asli nih, mungkin aku di jalan
di jalan yang lain, di jalan yang bukan jalan yang sebenarnya. Soalnya biasanya itu kan jalan utama, sesepi-sepinya pasti ada 1-2 kendaraan kayak motor atau apapun gitu, pasti ada. Di sini tuh enggak, aku jadi bener-bener kayak ketemu sama truk itu terus 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 kan aku mikir, wah nggak beres nih, aku harus keluar nih dari jalan ini tuh, harus keluar gitu. Aku nggak berhenti sama sekali, kayak aku mikirnya ini kalau aku berhenti gimana nasibku gitu. Aku terus jalan sambil baca-baca surat yang aku tahu lah, dan sambil berdoa sama Allah kayak, ya Allah semoga cepet keluar dari jalan ini ya, semoga cepet keluar dari jalan ini. Terus ada truk itu lagi tuh ada kayak, dan itu lama, itu agak lama, kayak aku ngelihat truk itu lampunya juga, cuma yang biasanya kayak cepet gitu dia ngelewatin aku, itu tuh agak lama. Terus aku sambil baca doa lah, kayak aku udah nggak bisa mikir yang gimana gitu, karena waktu itu juga badanku masih nggak enak, terus pikiranku juga kemana-mana gitu. Ya aku mikirnya adalah yang penting harus keluar dari jalan ini gitu. Aku pokoknya intinya nih, bismillah lah, ya Allah setelah truk ini lewat tolong aku dibalikin ke jalan yang benar gitu. Aku baca surat Al-Fatih gitu, di situ aku keinget surat Al-Fatih, terus aku baca surat Al-Fatih. Setelah truk itu ngelewatin aku, terus aku denger bunyi klakson kayak bunyi tot gitu. Terus kayak di situ benar-benar aku balik ke jalan yang sebenar-benarnya. Di situ tuh ada banyak motor di arah berlawanan, di belakang aku juga ada banyak motor. Terus selang beberapa menitnya kan udah pasar Bantar Bolang. Setelah di pasar itu tuh aku kayak minggir ke jalan sambil kayak ngerasain lega. Aku turun dari motor, aku duduk, kayak aku ngerasa bersyukur banget, kayak alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku emang nggak ngelihat apapun di situ, makhluk apapun yang serem atau apa, cuma aku takut yang sebenarnya tuh, aku takut yang luar biasa nih. Kalau aku nggak bisa pulang, aku pikirnya kalau aku nggak bisa pulang tuh gimana gitu doang. Setelah itu aku ngelanjutin perjalanan, kan itu masih jauh dari Bantar Bolang ke Pulau Sari, itu masih bener-bener jauh. Jam 8 aku dari Pemalang. Setelah itu aku nyampe rumah itu sekitar jam setengah 11 lebih, beberapa jam aja kan aku di jalan. Bener-bener aku ngerasain di jalan tuh udah kayak pengen cepet sampai gitu, pengen cepet sampai udah. Setelah sampai itu bener-bener aku kayak setengah 11 gitu, berarti aku tuh lama banget di jalan itu tuh, aku lama banget di jalan di hutan itu tuh, lama banget. Aku pulang, aku cerita ke kakakku, aku ceritain gini. Terus kakakku malah bilang udah makanya jangan pulang malam-malam lagi gitu. Kayak aku ngerasain gimana ya, ngerasain kayak bener-bener pengalaman nggak ngeliat apapun, cuma ini tuh jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Aku cerita ini tuh udah dari mau 3 hari yang lalu aku mau ngerekam cerita ini, cuma kayak gini jadi alot gitu. Aku mau cerita ini tuh alot gitu, mulutku tuh mau ceritain kayak bener-bener
nggak bisa keluar gitu. 3 hari, bener-bener 3 hari aku nyoba buat menceritakan cerita ini tuh nggak bisa gitu. Cuma aku paksain. Jadi kalau pembawaanku kayak nggak enak gitu, terus tambah aneh gitu, aku tuh udah mencoba menceritakan ini dengan ini mungkin ya, kayak sebiasa mungkin, tertata mungkin gitu. Cuma ya berakhir kayak gini gitu. Kayak jadi aku minta maaf banget gitu. Bukan karena aku kurang persiapan. Aku tuh udah nulis cerita ini tuh dari jauh-jauh hari. Udah aku mau ceritain 3 hari yang lalu juga, udah mau aku rekam, tapi nggak ada satupun yang jadi itu. Dan ini jadi, ini juga pagi nih aku ngerekam pagi-pagi, karena malam-malam kalau aku mau ceritain ini tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Ya udah, segitu dulu cerita dari aku ya guys. Mungkin endingnya juga entah apa, ceritanya juga mungkin penyampaiannya kurang greget gitu. Kayak aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah dulu, aku ucapin banyak-banyak terima kasih banget buat kalian. Kalau kalian berkenan, tolong like, share, komen, dan subscribe ya guys. See you next video. Sampai bertemu aku lagi di video selanjutnya. Dadah, I love you.